Oke, good morning, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Menyampaikan satu materi ya yang akan saya coachingkan atau saya mentoringkan pada kesempatan pagi kali ini. Ya, terkait dengan salah satu pesanan dari Fleet Engineer terkait situasi kondisi di lapangan ya. Ada salah satu KKM istilahnya performnya turun manakala dia promote ya. Sebelumnya pas posisi second engineer ya pelitahan ya performanya bagus, semangat, ya rapi. Ya, tapi kalau kondisi di belakangan ini karena beliaunya sudah posisi chief engineer KKM ya kualitas kerjanya bagus, performnya turun, ya ini jadi perhatiannya Fleet Engineer. Oke, saya berikan advice teman-teman sekalian, manakala tanda tangan kontrak PKL atau handover atau pas dipromote, baca dulu yang namanya job desk atau job description dari seorang chief engineer, ya jabatan chief engineer KKM. Oke. Ini ada 3 poin terkait fungsi, authority, dan tugas dan tanggung jawab. Ya, maksudnya fungsi jelas, fungsinya KKM membantu nakoda. Nomor kedua sebagai pengawas pekerjaannya tim di mesin. Kemudian nomor ketiga ngontrol serta ngecek semua perangkat mesin di atas kapal. Poin B atau poin kedua besar, authority, maksudnya authority adalah pelaporan atau istilahnya supervisinya. Ya, kepada siapa? Kepada nakoda, kepada fleet engineer atau tim set di darat. Oke. Kemudian nomor 3 besar ini terkait sorotan tugas dan tanggung jawab. Ada berapa teman-teman tugas dan tanggung jawab KKM? Ada sebanyak 19 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 19. Ya, tidak perlu saya jabarkan secara detail satu persatu. Ya, saya hanya menyorot poin pertama dan terakhir saja. Ya, tugas dan tanggung jawab KKM. Nomor 1, melaksanakan ketentuan dan perawatan sesuai petunjuk dan aturan dari kelas kapal. Ya, pastikan kapal kita itu untuk si partikulannya bagaimana. Ya, pakai kelas apa? BKI, DNV, atau RINA dan seterusnya. Ya, kapan harus SS, kapan harus IS, detail kita harus ngerti. Ya, misalnya kita nggak lihat histori sejarahnya, silakan tanyakan detail terakhir docking, terakhir SS atau IS, terakhir diadakan survei kelas, tanyakan ke FE-nya. Misalnya kita juga nggak punya histori atau sejarah, mulai dari running hours-nya, mulai dari buku manualnya, ya, kemudian terkait dengan si partikular kapal yang data-data penting tersebut sekiranya nggak ngerti, nggak ngeh, silakan tanyakan FE-nya. Ya, misalnya pas handover kita terburu-buru, misalnya KKM yang sebelumnya entah itu kecelakaan atau aksiden yang nggak sempat handover, ya kita istilahnya punya plan B ya. Nggak handover dengan masinis tersebut ya, nggak handover dengan KKM yang kita gantikan tersebut nggak masalah. Tapi kita harus ada langkah kedua atau plan B untuk bisa ngerti detail kapal kita ya. Manual book di mana posisinya, terakhir histori docking kapan, kemudian detail sistem peripaan ya, wiring diagramnya listrik, kemudian terkait dengan katalog spare part ya, terkait dengan data-data si partikular. Kalau nggak ada di tangan kita, tanyakan ke nakoda atau tanyakan ke FE-nya. Oke, itu paling penting langkah pertama ya. Jangan sampai kita handover, kita nggak face to face dengan KKM yang kita ganti, kita nanti semuanya misalnya ngedown, wah aku handover nggak ngerti data sama sekali, ini KKM sebelumnya istilahnya turun tiba-tiba sakit atau awal, wah aku nggak bisa ngerti data detail kapal ini, capek aku ya, jangan begitu ya.
harus kita menggali semua informasi detail ke FE atau nakoda. Oke. Saya skip semuanya, teman-teman bisa baca secara masing-masing terkait tugas dan tanggung jawab, ya, mulai dari poin 1 sampai poin 18. Ya. Saya langsung closing saja, loncat ke poin terakhir. Ya, ini paling esensial. Ya, ini saya bacakan poin ke-19 terkait tugas dan tanggung jawab KKM. KKM dapat bertindak sebagai electrician manakala electrician berhalangan atau tidak ada electrician. Nah, ini saya berikan tekanan teman-teman, manakala ada pekerjaan ringan di kapal terkait kelistrikan atau elektronika, jangan langsung istilahnya pasrah kepada elektrisian darat. Ya, tanyakan ke FE masing-masing. Bas, ini ada pekerjaan yang berhubungan dengan elektronika atau listrik. Apakah kita diberikan support elektrisian dari darat? Apakah kita harus eksekusi sendiri? Nah, misalnya FE memberikan umpan lambung. Udah, Bas. Kalau ada alat yang mendukung atau ada istilahnya tool yang lengkap, silahkan eksekusi sendiri. Nah, kalau kejadian seperti itu, ya KKM yang harus istilahnya PD, jangan ragu-ragu melaksanakan pekerjaan kelistrikan tersebut. Oke. Apa saja kira-kira pekerjaan listrik yang ada di atas kapal? Ya, ini saya berikan bocorannya. Ada 10 terkait kerjaan listrik di atas kapal. Ya. 10 pekerjaan listrik yang harus diketahui masinis di kapal. Mulai dari mengetahui instrumentasi, mengetahui perbedaan starter panel antara main starter, distribution starter ataupun feeder distribution ataupun feeder starter berbeda. Nomor ketiga terkait dengan insulation resistant test atau merger test. Ini juga sangat penting. Buktinya apa? Ini saya buktikan di master schedule. Jadi manajemen sudah membuat yang namanya PMS, ya, perawatan terencana. Per 4 bulan kita harus melaksanakan yang namanya merger test. Nah, kendalanya ini kan pekerjaan tiap 4 bulan. Misalnya kita 6 bulan kontrak, berarti kemungkinan bisa 1 kali eksekusi merger test, bisa 2 kali eksekusi merger test. Ya, misalnya bulan 1 dan bulan ke-5, bulan kedua dan bulan ke-6 dan seterusnya. Ya. Nah, permasalahannya di lapangan ya mungkin ya terbatas di atas kapal hanya ada support avometer atau multitester. Lah, untuk pengerjaan ini ya tidak mungkin menggunakan avometer. Ya, yang namanya tes insulation ya harus menggunakan merger test. Ya. Kedepannya manakala manajemen supply atau mengadakan alat ini di masing-masing kapal, ya saya mohon KKM ya harus bisa eksekusi. Oke, dengan percaya diri. Karena apa? Karena kita pas ngambil kelas 54321 ya sudah ada istilahnya silabusnya untuk pekerjaan merger test ini, ya. Buktinya apa? Ini saya buktikan terkait dengan silabus atau istilahnya rancangan pembelajaran atau kurikulum dari AIMO, ya. Ini sudah standar AIMO, teman-teman sekalian, ya, model course 704, ya. Officer in charge of an engineering work, ya. Tugas dan tanggung jawab masinis jaga di kapal. Nah, ini sudah ada kurikulum kursusnya atau kurikulum diklatnya. Oke. Di pembukaan ini terkait dengan list kompetensinya ada 4 yang paling utama. Sekali lagi, ada 4 kompetensi penting sebagai masinis kapal. Pertama, yang saya sorot kuning terkait marine engineering. Ya, contohnya apa? Kita harus mengerti perbedaan dari mesin diesel kapal dan mesin diesel konvensional di darat. Sangat banyak perbedaannya. Nomor kedua terkait dengan pekerjaan listrik, elektronik, dan sistem kontrol. Ya, sesuai dengan pengalaman saya, ya sering terjadi teman-teman mengalami HER atau pengulangan karena UKP nggak lulus di mata kuliah atau mata pembelajaran terkait dengan listrik, elektronik kita ataupun sistem kontrol.
Nomor ketiga ya terkait dengan maintenance and repair. Nomor keempat terkait soft skill, control operation of ship. Ya, kembali lagi ke poin kedua ya, terbukti yang saya sampaikan di awal, masalah listrik, elektro, sistem kontrol sudah disampaikan dosen-dosen, guru-guru atau lecturer-lecturer di pusat pembelajaran pelaut. Ya, ini sudah ada kurikulumnya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ya manakala kita dituntut bekerja yang berhubungan dengan listrik, elektro, ya kita harus percaya diri. Ya, kalau menggunakan major test untuk ngetes insulating resistance, ya kita harus bisa. Saya lanjutkan terkait dengan pekerjaan listrik di atas kapal, ya poin keempat terkait sistem massa atau earth fault finding. Jadi di atas kapal banyak area listrik statis yang harus kita netralkan atau bumikan. Nomor kelima terkait overhaul L-mode, ya entah itu L-mode pompa, entah itu L-mode pompa GS, pompa hidran, pompa got, pompa air laut, kita harus bisa. Sama juga terkait L-mode alternator, termasuk juga induksi ya, induktor ya. Sama juga untuk motornya fan itu juga termasuk induktor, lilitan juga harus istilahnya kita pantau-pantau kondisi motornya. Oke, jadi ada keterkaitan antara poin 5 dan ke-6 ya. Kalau ke poin ketiga ini istilahnya ngetes nilai resistansinya, jangan sampai dia drop sampai hanya 5 mega ohm ya. Ya, kecenderungan dia short atau konslet. Karena nomor 5 ini kita bisa melaksanakan overhaul gulungan tersebut atau motor tersebut. Nomor ke-6 terkait busbar. Busbar ini terkait RST atau UVW di panel-panel kita. Ya jelas ini pekerjaan di waktu docking. Nomor ke-7 terkait sistem cas baterai. Ya, ini sangat berbeda di lapangan teman-teman. Ya, manakala kita punya baterai cas kok hanya terbatas imitasi, ya. Saya pastikan baterainya nggak awet, ya, mudah swap. Baterai cas ya normalnya kalau baterainya ampernya besar ya tentu saja trafo atau gulungannya baterai cas yang harus besar. Jangan sampai kita ngecas baterai ampernya besar kok kita maksain menggunakan baterai cas yang istilahnya compact ya, trafonya kecil. Ya alamat nggak awet. Nggak awet baterai casnya juga nggak awet baterainya. Oke, kemudian nomor ke-8 terkait mesin jangkar atau windlass ya teman-teman sekalian bedakan mana yang harus dirubah loadnya, mana yang harus dipertahankan. Nomor ke-9 ya terkait dengan koneksi listrik dari darat ya manakala kita docking ya kita harus koneksikan sesuai dengan warna atau sesuai dengan kutubnya. Oke. Nomor ke-10 terkait dengan sistem otomatisasi. Ya, ini sama juga poin kedua tadi silabus atau kurikulum yang sering terjadi kendala. Ya. Contoh otomatisasi sederhana di atas kapal ya, contohnya adalah CO atau kapitano pegang joystick ya. Tanpa kita capek-capek gerakin rudder atau steering, ya rudder bisa dikontrol dari jarak jauh remote ya gerak. Nah, kemudian pergerakannya dari rudder ini sinkron dengan penunjukan indikator di anjungan. Misalnya rudder gerak kanan 15 derajat, ya indikator di anjungan juga harus 15 derajat kanan. Ya, contohnya seperti itu. Sistem otomatisasi. Oke. Semoga berkenan ya coaching atau mentoring saya kali ini terkait dengan kompetensi masinis terutama KKM. Nah, semoga berkenan. Sampai ketemu di lain waktu and ciao.